Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everyone, and welcome back to our class, English 1. And today we are going to continue our lesson. The topic is about marriage law, and there are several lessons that we will cover in this meeting. Maybe I will cover 2 units in this meeting because we still have some units, and I'm sure if we not try to catch up the lesson, we will not get all the materials in the book. Mungkin kalau kita nanti tidak merekap atau menggabungkan 2 unit, nanti mungkin kita tidak bisa secara penuh menyelesaikan buku ini. Tetapi sebetulnya bukan itu bukan tujuan akhirnya adalah menyelesaikan buku, tetapi yang terpenting adalah kita mampu memahami pelajaran yang ada di buku bahasa Inggris ini. Baik teman-teman, saya akan mengawali ini dengan memberikan instruksi atau arahan-arahan apa saja yang harus Anda lakukan dalam aktivitas pembelajaran ini. Yang pertama, untuk speaking akan saya post ini di e-learning. Nanti Anda bisa memberikan komentar, jawaban di forum discussion nanti yang akan saya bikin di e-learning Jadi ini adalah kesempatan Anda untuk berbagi pengalaman atau berbagi pendapat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti halnya misalkan tes Indonesia prohibit the marriage of person with different religious backgrounds. Apakah Indonesia melarang pernikahan di antara orang yang berbeda agama? Kemudian, does Indonesia ban marriage at young age? Apakah Indonesia melarang pernikahan pada usia dini? Kemudian ada juga pertanyaan, misalkan, what is your perspective on marriage? Ini juga penting untuk Anda coba jawab di forum discussion nanti di e-learning Kemudian berikutnya functional language ini. Functional language ini saya berikan jelaskan karena apa ini penting untuk membantu Anda ketika Anda mungkin memulai pembicaraan, katakanlah Anda mau memberikan opini, giving opinions, maka Anda bisa menggunakan ekspresi ini, misalkan in my opinion, from my point of view, I really feel that, personally speaking, I believe, as for me, I reckon, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara untuk memulai ketika Anda mau berpendapat. Kemudian kalau Anda setuju, misalkan agreeing, I totally agree with you, I couldn't agree more, I go along with that. Ini semua adalah ekspresi-ekspresi yang saya kira penting untuk menjadikan bahan ketika Anda mulai memberikan pernyataan setuju. Kemudian asking opinions, ini meminta pendapat. What do you think? What do you reckon? Do you see what I'm getting at? Would you go along with that? Itu semua adalah ungkapan-ungkapan untuk menanyakan pendapat. Saya kira ini dulu juga Anda pernah pelajari ketika Anda SMA atau alia. Kemudian ada disagreeing. Disagreeing ini artinya tidak setuju. Ketika Anda mau menyampaikan sesuatu yang tidak setuju, Anda bisa gunakan ekspresi ini. I don't think so. That's not the way I would be inclined. Misalkan, I'm afraid I disagree. Nah, ini Anda perlu pelajari Kemudian saya lanjutkan di sini berkaitan dengan partly agreeing. Sebagian setuju atau setuju sebagian saja misalkan I see your point but saya setuju poin Anda ini bagian ini, tapi saya tidak setuju di bagian yang lain, katakanlah semacam itu adalah yang namanya partly agreeing.
Nah, kemudian ini ada beberapa topik ya, topik yang saya kira Anda bisa setuju dan bisa tidak setuju ya, dan ini penting untuk Anda diskusikan. Misalkan poligami. Do you think polygamy is acceptable? Misalkan, apakah kamu berpikir poligami ini bisa diterima? Ya, tentu banyak perspektif ya, banyak pandangan-pandangan berkaitan dengan ini. Kemudian, the different religious background of marriage. Apakah perbedaan agama, misalkan ya, dalam pernikahan itu diperbolehkan atau tidak, ya, tentu ini ada banyak sekali pendapat-pendapat. Apalagi Anda yang mungkin dari latar belakang hukum ya, tentu akan mengetahui banyak hal tentang ini ya. Oke teman-teman, kita coba lanjutkan lagi. Oke, jadi ada teks ya, reading di situ. Di sini ada reading ya, bacaan ya, berkaitan dengan young age marriage, pernikahan usia dini. Ya, pernikahan usia dini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda perlu mempelajari teks ini ya, bacaan ini. Kemudian setelah itu Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Misalkan, the author main point is that. Nah, ini saya ingin memberikan tips ya, ketika Anda mau mengerjakan atau menjawab soal ini, main point itu sama halnya ide pokok. Ya. Nah, kalau mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok, ini caranya bagaimana? Nah, tentu kita harus membaca dari ide pokok yang ada di tiap-tiap paragraf. Ya, tiap-tiap paragraf itu kan mesti mengandung ide pokok. Contohnya misalkan di paragraf 1 ini. Anda bisa lihat paragraf 1 ini, nah, dilihat dari kalimat pertamanya dulu. Marriage is not is one of the basic needs of everyone's life. Oke, berarti ini berkaitan dengan bahwa pernikahan adalah sebuah kebutuhan dasar ya, atau hak dasar barangkali itu juga bisa setiap orang. Ini ide pokok yang pertama. Kemudian kita juga perlu melihat kalimat terakhirnya, kalimat terakhir di paragraf ini pertama, karena biasanya kalimat terakhir paragraf akhir itu adalah berisi thesis statement. Thesis statement itu pernyataan inti ya, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut di paragraf-paragraf berikutnya. Contohnya misalnya di sini ada pertanyaan, should people get married under the age of 18 or should they wait until they are mature enough for marriage? Ini kan suatu pertanyaan ya. Apakah apakah seharusnya orang-orang itu menikah di bawah usia 18 tahun atau mereka harus menunggu sampai cukup dewasa? Nah, ini kan sesuatu yang menjadi pertanyaan ya. Yang ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut di pertanyaan paragraf berikutnya untuk memberikan argumentasinya ya. Jadi ini karena topiknya berkaitan dengan young age marriage, tentu ini ada argumentasinya ya. Oke, yang pertama, firstly, getting married under the age of 18 affect the wife health badly. Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi dijawab ya. Pertanyaan ini kan should people get married under age? Jawabannya di sini ada, yaitu ide pokoknya apa? Menikah di bawah usia 18 tahun itu akan mempengaruhi health quality, wife's health, kesehatan si istri. Kemudian ada pendukungnya, research show that there are a lot of cases regarding the death of young age mothers while delivering the baby ya. Nah, ini berarti menandakan apa? Paragraf pertama ini menandakan bahwa tidak seharusnya begitu ya, tidak seharusnya perempuan itu menikah di bawah usia 18 tahun karena ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakbaikan dari menikah di bawah usia 18 tahun. Kemudian berikutnya ada argumentasi yang lain. Next ya, young couple do not have enough responsibility for their new family. Oke, pasangan muda itu biasanya tidak punya tanggung jawab yang cukup ya untuk keluarganya. Oke, ini ide pokok yang kedua. Intinya berarti apa? Tidak setuju ya, tidak setuju. Tetapi ada kritik ya, kritik of this position point out that people getting married at very young have more time to produce more children.
Ya, ini berarti paragraf ketiga ini adalah yang mendukung, ya, mendukung bahwa tidak masalah kalau misalkan dilakukan di usia muda, karena ada kritik juga ya. Kritiknya apa? Banyak orang yang menikah muda itu akan lebih bisa memproduce atau meregenerasi gitu ya, istilahnya meregenerasi anak lagi. However, this old concept has changed within these few years. Nowadays, young people tend to spend their time studying to build up their ability to meet the job market. Tetapi kritik yang disampaikan di paragraf ketiga ini ada counternya, atau di istilahnya apa ya, dibantah lagi bahwa konsep itu adalah konsep yang tua ya, konsep yang sudah tua dan perlu dirubah. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir di sini ada strongly support that the government should enforce the law to prohibit this marriage under the age of 18. Kemudian di sini mendorong ya bahwa pemerintah harusnya menerapkan atau menegakkan hukum ya yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun. Dengan tadi ada argumentasinya. Jadi ini adalah jenis teks ya, pendapat ya, kemudian disupport dengan argumentasi yang ada. Dan kemudian dari si pengarang menyampaikan keberpihakannya, tentu ya, kalau misalkan Anda menulis argumentasi atau menulis opini kan mesti harus ada keberpihakan terhadap salah satu pandangan. Itu kebetulan di sini pandangannya adalah yang menghendaki agar pernikahan di bawah 18 tahun itu untuk dilarang. Gitu ya. Nah, setelah Anda memahami semacam ini, struktur teks yang semacam ini, tentu Anda akan lebih mudah memahami secara keseluruhan ya. Jadi meskipun Anda tidak membaca tiap kalimat ya, tiap paragraf, tapi dengan Anda membaca di line pertama paragraf, tiap paragraf, Anda akan mendapatkan gambaran umumnya. Nah, setelah itu baru Anda bisa menjawab soal yang berkaitan dengan main point. The author main point is that yang pertama, marriage is human's basic need. Marriage might affect the wife's health badly. Yang marriage affect primarily on someone's education. Yang marriage should be banned ya. The author main point is that, apa nih kira-kira poin utamanya? Apakah yang A, B, C, atau D? Nah, kalau semacam ini tentu karena yang ditanya adalah poin utama, keberpihakannya. Keberpihakan itu apa tadi? Ya, Anda bisa melihatnya bahwa si author ini cenderung menginginkan agar pernikahan di bawah usia 18 tahun itu untuk dilarang ya. Yaitu yang D. Kenapa yang D? Ya, karena ini D ini mencakup kesemuanya, keseluruhan. Kalau yang A, B, C ini adalah bagian dari argumentasinya. Bukan poin utamanya, tetapi bagian dari argumentasinya. Kalau poin utamanya ya tentu si author ingin agar pernikahan di bawah usia itu dilarang, gitu ya. Makanya di sini I strongly support that the government should enforce the law to prohibit this marriage under the age of 18, ya kan? Saya mendukung agar pemerintah harus menegakkan hukum untuk melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun. Jadi ini ya, ini poin utamanya. Jadi memahami bacaan semacam ini itu tentu kita harus paham genre-nya. Ini teksnya apa begitu ya? Ini poinnya apa? Nah, dari membaca ini kan Anda setidaknya paham juga ya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk penjelasan readingnya. Anda bisa mencoba lagi pertanyaan berikutnya ya. Ada berapa ini? Ada 5 pertanyaan. Nanti coba Anda jawab ya. Kemudian saya ingin menjelaskan berkaitan dengan grammar focus. Grammar focus ini berkaitan dengan modality. Tahu ya modality ya. Modality itu ada banyak jenisnya, ada can, ada could, ada will, would, shall, might, should, might, must, better. Ini adalah semua modality. Modality itu apa toh sebetulnya fungsinya? Ya ini
menjadi kata kerja bantu ya. Kalau kemarin kita juga pernah belajar kata kerja bantu, ini juga sebetulnya bisa menjadi kata kerja bantu ya, menjadi pengantara ya, perantara ketika kita mau membuat kalimat. Dan harus Anda perhatikan bahwa modal itu tidak diikuti oleh S ya. Ingat itu tidak ada S. Misalkan meskipun subjeknya tunggal tetap tidak ada S. They can meet ya, tetap ya. Tidak ada S-nya ya. Kemudian Ahmad can meet, ini juga sama. Meskipun Ahmad orang tunggal tapi tidak ada S-nya. He can juga tidak ada S-nya. Gitu ya. Kemudian after modal use the base form of the verb. Nah, kemudian setelah menambahi modal maka diikuti oleh base form. Base form itu kata kerja dasar ya, yang tidak ada tambahan apa-apa. Itu namanya kata kerja dasar. Contohnya adalah must take ya, kemudian better, prepare, you'd better, prepare. Nah, prepare ini kan kata kerja. Nah, tidak ada tambahan apa-apa ya, tidak ada tambahan to atau s atau apa, tidak ada. Ini I might to buy ini juga nggak boleh ya, tidak perlu tambahan to, langsung saja diikuti oleh by. Will call tidak ada s, wills juga salah. Jadi semua yang berkaitan dengan modality ini tidak ada tambahan s ya. Oke teman-teman, itu penjelasan berkaitan dengan grammar fokusnya. Nanti Anda bisa practice ya, time to practice. Di buku e-book yang Anda sudah miliki, Anda bisa mencobanya. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan ada contoh ya, the television will broadcast. Nah, ini ada S-nya, salah ya, tidak perlu ada S-nya. Ya, Anda coba yang nomor 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan writing. Ya. On the above reading, it has been talking about marriage. Now you can do your own writing about the following ideas. Boleh ya, nanti Anda mencoba menulis berkaitan dengan poligami, kemudian different religious background of marriage, pre-marriage counseling program. Dari sini Anda bisa mengembangkan tulisan yang berkaitan dengan topik-topik yang cukup debatable ya. Nanti Anda ambil bagian ya, Anda ambil pihak mana yang ingin Anda setujui, apakah Anda setuju poligami misalkan atau tidak setuju, dan tentu Anda harus menambah argumentasinya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba berikutnya ya, kita ke future dream, ke unit yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan future dream. Nah, future dream ini sebetulnya nanti Anda akan fokus menulis ya, menulis essay future dream. Kalau di buku step up yang lama itu seperti itu, cuma di sini ada sedikit modifikasi ya. Oke, look at this picture then discuss with your partner about the following. Nah, nanti Anda akan saya upload juga ini di forum discussion ya, untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi impian Anda ya. Do you have a dream to continue study misalkan? Apakah kamu punya mimpi atau cita-cita untuk melanjutkan studi lanjut ya. Kemudian do you have a dream to get scholarship for your next study ya, bisa juga berkaitan dengan apakah Anda ingin mendapatkan beasiswa. Where do you want to continue your study? Do you want to have a good job? What do you plan for future? Nah, coba Anda nanti jawab ya, ini di forum discussion yang akan saya upload di e-learning. Oke teman-teman, kemudian ini ada listening. Listen carefully to these three people talk about the word in fill in the box what they think. Nah, ini harusnya ada ini apa namanya audionya ya, cuman ini saya belum dikasih audionya ya, audio untuk ini. Tapi Anda bisa melihat ya, observe the following video and share what you understand from the video with your friends. Jadi ini Welcome to the Future judulnya ya. Kalau Anda search di YouTube akan muncul video ini. Nah, ini ada URL-nya juga yang Anda bisa
lihat ya, lebih nanti. Oke, kemudian ini ada passage ya, berkaitan dengan my dream to become a doctor. Impian saya menjadi seorang dokter. The biggest dream of my life is to become a doctor. Nah ini impian terbesar saya adalah menjadi dokter. Oke. Kenapa? Misalkan ya, I want to be a doctor who will serve good for the society and help the poor get proper medical care without expecting big money. Saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa melayani dengan baik ya untuk masyarakat dan membantu yang miskin untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan yang sesuai ya, tanpa harus memberikan uang yang terlalu besar ya atau mahal. Doctors are respected in all places and among all type of society. Oke, kemudian I don't want to be a doctor who works for money. Oke. To get the admission in a medical is not easy. Okay. When I complete my whole medical course, I will be looking to practice in a reputed hospital to perfect my job. Ya, ini adalah cita-citanya yang ingin dilakukan. Ada kata will semua itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Anda ingin capai ya. When you desire to achieve. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lagi berkaitan dengan will and would. Will dan would ini adalah bagian dari modal ya, tadi yang sudah kita pelajari juga. Combination of verb in a sentence is common in English. Sentence with verb like say, tell, believe, and know, or with expressions like it is certain that, it is obvious that, in the mind clause are often followed with noun clauses that also have the verb in it. Jadi kata-kata yang semacam ini, it is certain that, ini mesti biasanya atau mestinya ya, bukan tidak hanya biasanya, tapi mesti diikuti oleh noun clause. Noun clause itu ada klausa kata benda ya. Klausa kata benda itu di situ mengandung subjek sama verb lagi. Contohnya di sini ya, I know that they will make a new policy of education. Kalau Anda lihat sini, I know that ada dua kombinasi ya. Yang pertama simple present, kemudian sama will. I know that they will. Kemudian it is certain that they will make a new policy of education. Ini juga ada kombinasi antara simple present dengan will ya. Nah, kalau Anda mengkombinasikan dengan simple past, maka will-nya itu berubah menjadi would ya, tidak will seperti biasa tapi menjadi would. Ingat itu ya, jadi boleh simple present berkombinasi dengan will, tapi tidak boleh simple present dengan would, karena would itu kan past tense ya, past future tense. Maka dari situ Anda harus jeli melihatnya ya. I knew that they would make a new policy of education. It was certain that they would make a new policy of education. Jadi itu bedanya ya antara yang present sama past ya. Kalau present menggunakan will lah nanti kombinasinya, kalau yang pas menggunakan would. Oke, Anda juga bisa praktis ya di sini, time to practice. Nah, ini misalnya ada pertanyaan di sini. Each of the following sentence contain will and would. Underline the words and decide if the meaning is logical. Then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi Anda diminta untuk menggarisbawahi mana yang termasuk mengandung will ya, mengandung will sama would, dan kemudian menentukan mana yang termasuk kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Nah, kalau Anda lihat sini, they knew that their father will call. Nah, ini kan pakainya knew. Ingat, kalau ininya kalau di awal pakainya past tense, maka selanjutnya diikuti oleh past juga ya. Will menjadi would. Karena logikanya bagaimana? Ini sudah terjadi, kenapa kok di sini pakainya akan terjadi ya? Kan tidak logik semacam itu. Maka harus dibikin logik. Gitu ya. Nah, my professor didn't say that I would. Nah, ini betul. Ini sudah korek ya.
Ini correct. Kenapa? Di sini pakainya kan did not ya, maka ini pakainya would. Ya betul. Oke ya teman-teman. Nampaknya hujan semakin deras ya. Semoga ini tidak menjadi distraction ya di audionya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Oke, itu ya teman-teman berkaitan dengan future ya. Mungkin Anda bisa juga menulis tentang your own future dream ya. Bisa Anda menulis topik tentang itu. Oke, saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan bahas lagi materi yang lain. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.